حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Al-Fadil Abi Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Terakhir kita ambil kemarin adalah hadis seputar keutamaan as-sidq, kejujuran, dan juga dalil seputar al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum startkan hadisnya, barakallahu fiik, ana ingin mendengar, nah barakallahu fiik, di antara antum pantun seputar kejujuran yang sudah ana sebutkan berkali-kali. Nah barakallahu fiikum, ana sebutkan berkali-kali dengan suara yang jelas, lantang, kemudian apa? Keras. Nah barakallahu fiikum. Antum hafal? Antum hafal? Tafadhal. Bismillah. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. As-sidqu hulwun wa huwal murru, was-sidqu la yatrukuhu al-hurru. Jawharatus sidqi laha zinah yahsuduhu al-yaqut wad-durru. Kita lewati semuanya ya. Sekarang yang hafal dua-duanya hadisnya, ana bagi dua, ashabul yamin dan ashabul shimal seperti biasanya. Nah, nanti yang sini ikut sana ya. Nah, yang hafal satu setelahnya nanti. Jadi hafal dua-duanya dulu. Ada ashabus shimal, ashabul yamin. Nah, barakallahu fiikum. Setelah itu nanti baru yang hafal satu menyusul yang akhir nanti. Sekarang ya ashabul yamin, tafadhalu. Wa ghairatullahi mutlaqan. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Tafadhalu. Alaih maharamallah alaih wa ada alaih wa muttafaqan alaih. إن الله يبارك ويرزق بالرحيم أن يأتي
Naam, ahsan, barakallahu fiik. A'anakumullah. Yang hafal satu, tafadhalu. Naam, ahsan, barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan, barakallahu fiikum. Simak baik-baik hadisnya biar nanti tahu artinya, barakallahu fiik. Qala al-mu'allifu asbahullah babut taqwa, bab seputar ketakwaan. At-taqwa, barakallahu fikum, sebelum kita baca hadisnya, kita ambil satu aja karena agak panjang. Definisinya adalah an yaj'al al-insanu bainahu wa baina 'adabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Ana ulangi sekali lagi. Definisi at-taqwa itu banyak sekali. Cuman ana ringkaskan yang masyhur dan ma'ruf. Wa illa di sana ada definisi yang lain. Definisi taqwa adalah an yaj'al al-insanu bainahu wa baina 'adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya seseorang menjadikan antara dirinya dan antara azab Allah wiqayah, benteng. Paham ya? Jadi seorang menjadikan benteng antara dirinya dan antara azab Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya, wastinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau misalkan antum mau definisi Arabnya bisa lihat yang sudah nulis. Adapun kalau belum nanti ya. Itu definisi takwa. An yaj'al al-insanu bainahu wa baina 'adabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Naam, itu definisi at-taqwa. Sebagian ada yang menambahkan raja'an li shawabillah wa khaufan min 'adzabillah. Paham ya? Raja'an, na'am, barakallahu fiik, min shawabillah atau li shawabillah wa khaufan min 'adzabillah. Dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Paham ya? Dan juga karena takut terhadap azabnya. Nah, walaupun dengan yang pertama sudah cukup tadi. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Itu definisi takwa. Ketakwaan ini, barakallahu fiik, sesuatu yang ada dalam hati. Makanya waktu itu Rasulullah SAW menyatakan kepada segenap para sahabat, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Mengisyaratkan dadanya. Di takwa itu ketakwaan yang ada dalam hati. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Paham ya? Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk apa? Bentuk ketakwaan hati. Al-Qur'an upayakan taruh di atas, paling atas. Jangan sampai antum lihat ada di atasnya kitab-kitab yang lain, ambil Al-Qur'an paling atas. Paham ya? Karena termasuk syiar, sehingga kita mengagungkan, termasuk bentuk ketakwaan hati. Jadi kalau antum lihat Al-Qur'an kalau tertumpuk-tumpuk, jadikanlah Al-Qur'an paling atas. Ambil taruh yang paling atas. Mohon salah ya. Naam. Kemudian ketakwaan, barakallahu fiik, ini adalah karakter sifat yang mulia. Kenapa demikian? Karena perbekalan yang paling bagus di akhirat kelak adalah ketakwaan. Paham ya? Perbekalan yang paling bagus seorang mukmin untuk dijadikan bekal di akhirat kelak adalah apa? Ketakwaan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Nah, dan carilah bekal kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Dan ketakwaan ini adalah wasiat yang Allah telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekaligus wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya mana? Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha." Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Dan sungguh kami telah mewasiatkan
orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Al-Yahud wal Nasara. Apa wasiatnya? Dan kepada kalian juga, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan merupakan apa? Wasiat yang Allah wasiatkan kepada hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga wasiat yang Rasulullah SAW wasiatkan. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang antum sudah menghafalnya dulu. Ini dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Itu hadisnya Abin Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'usina. Artinya barakallahu fikum, suatu ketika Rasulullah SAW dikisahkan oleh sahabat tersebut telah memberikan nasihat kepada kami Rasulullah SAW dengan nasihat yang bisa membuat hati bergetar, membuat mata berlinang, menangis dengan nasihat tadi itu. Paham ya? Nah, wajilat minhal qulub, hatinya bergetar mendengar nasihat tadi itu. Kemudian apa? Nam wa dharafat minal uyun, mata-mata berlinang, keluar air matanya. Paham ya? Kemudian segera para sahabat berkata, ya Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat orang yang hendak berpisah. Fa'usina, berilah kami wasiat. Apa kata Rasulullah SAW? Usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habashi. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mendengar serta taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Ethiopia itu Habasyah. Paham ya? Itu kulit hitam, berkulit hitam. Somalia itu kulit hitam juga. Maksudnya walaupun yang memimpin adalah orang yang seperti itu, kalau itu pemimpin wajib mentaati. Syahidnya mana? Syahidnya usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk apa? Nah, barakallahu fikum, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ketakwaan, nah itu adalah apa? Adalah tempatnya di dalam hati. Paham ya? Nah, ketakwaan sebaik-baik pakaiannya pakaian takwa. Wa libasut taqwa zalika khairun, dan pakaian ketakwaan itulah itu baik. Pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Kemudian barakallahu fikum, ketakwaan juga merupakan apa? Barakallahu fikum, merupakan mizan, barometer, ukuran. Ukuran orang itu mulia ataukah tidak di hadapan Allah Taala dilihat dari apa? Ketakwaannya. Dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin orang bertakwa, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, dalilnya adalah sebagaimana yang sudah antum hafal semuanya. Nah, barakallahu fikum, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Syahidnya, wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah jadikan kalian, kami telah ciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada suku ini, suku itu, bangsa ini, bangsa itu. Paham ya? Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Syahidnya setelahnya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bayangkan itu. Jadi bukan karena hartanya, wala jabatannya, wala garis keturunannya, wala kekayaannya, bukan. Paham ya? Jadi untuk masalah harta, jabatan, titel, gelar, itu semuanya di hadapan Allah Taala itu tidak dianggap. Yang dianggap ketakwaannya. Hatta walaupun dia adalah orang yang berkulit hitam, kulit putih, kulit coklat, paham ya? Bermata biru, mata merah, mata hitam pun, itu semuanya bukan tolak ukur. Ketakwaan nomor satu. Paham ya? Nah, karena jangan sampai kita terkesan orang Arab paling mulia, orang Ajam jelek. Jangan. Itu bukan tolak ukur. Mau orang Arab, orang Ajam, orang berkulit putih, berkulit hitam, kalau dia bertakwa itulah yang terbaik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Jadi ketakwaan ini sangat berharga sekali. Jangan sampai antum menukar ketakwaan dengan kemaksiatan.
Karena ketakwaan ini barakallahu fiik, orang kalau bertakwa dia akan diberikan rezeki yang lancar. Usahanya sukses, lancar rezekinya, tenang pikirannya, semua solusi diberikan kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang tidak, ini sudah janji Allah taala. Janji ya. Dalam Al-Qur'an Karim Allah taala mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala, niscaya akan Allah taala apa? Jadikan untuknya jalan keluar, solusi. Bukan hanya sekedar itu saja. Paham ya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah telah berikan rezeki pada dirinya, pada orang tadi itu yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan itu. Rezeki lancar, usaha sukses. Paham ya? Dunianya Allah telah mudahkan semuanya. Kalau dia bertakwa, paham ya? Karena bertakwa ini berat. Kenapa? Kadang-kadang orang ingin mencari untungnya banyak walaupun bohong. Walaupun dusta. Sudah jelas-jelas KW dibilang ori. Sudah jelas-jelas bekas dibilang bagus, baru katanya. Allah musta'an. Dikondisikan. Ketakwaan ini butuh orang-orang yang benar-benar siap untuk meninggalkan perkara yang telah haramkan dan mengerjakan apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fi'lul awamir wastinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan barakallahu fiikum. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fiikum. Jadi kalau ingin diberikan jalan keluar, solusi yang terbaik, semua urusan mudah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala, niscaya Allah taala akan jadikan semua urusannya mudah. Bayangkan itu. Enggak percaya, buktikan aja. Semakin antum melakukan ketaatan kepada Allah taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah taala dan menjauhi perkara-perkara yang telah haramkan, semua urusan mudah. Paham ya? Nah, karena kaitannya nanti dengan barakallahu fi kehidupan sehari-hari barakallahu fi. Jadi orang bertakwa, tenang pikirannya. Tapi kalau orang enggak bertakwa, suka bermaksiat, paham ya? Suka melanggar perintah-perintah Allah taala, paham ya? Suka meninggalkan perkara yang telah perintahkan, mengerjakan perkara-perkara yang telah haramkan, ketenangan tidak ada. Pikiran enggak tenang, hati gundah gulana. Paham ya? Hati berkeluh kesah, sedih, bingung, bahkan bisa sampai tingkatan depresi. Hampir gila, bayangkan itu. Kenapa? Karena ketakwaannya kurang barakallahu fiikum. Jadi kalau barakallahu fiikum hafizakumullah, orang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia dia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya hidupnya pas-pasan, rezeki ala kadarnya, paham ya? Bukan orang kaya, bukan orang beruang, paham ya? Bukan orang yang punya, orang yang sederhana, tapi dia bertakwa kepada Allah taala, tenang pikirannya. Senang hidupnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau seandainya hari ini enggak dapat, besok insyaallah bismillah dapat. Caranya gitu. Harus memiliki apa? Yang namanya husnudzan billah, berbaik sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang menciptakan kita dan pasti otomatis dia mengatur gitu loh ya. Dan otomatis Allah taala yang akan berikan rezeki pada kita. Bukan kita yang ngasih rezeki anak kita. Kita hanya perantara saja. Paham ya? Makanya waktu itu ketika orang-orang bunuh anak-anak mereka karena takut makan dengan mereka, takut miskin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya kan? Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut apa? Takut miskin, takut makan bersama kalian. Di ayat yang lain Allah taala sebutkan apa? Kenapa demikian? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Jadi rezeki kita siapa yang nanggung? Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun anak-anak kita juga Allah Subhanahu wa taala yang ngasih rezeki. Jadi jangan sampai terdoktrin di benak pikiran antum atau kita semuanya anak cuma cukup 2. Cukup 2 anak ya, di pinggir jalan, kalau tak ada lambang kayak gini. Allah musta'an. Cukup 2 anak katanya. Keluarga berencana apa? Rencana buruk atau baik itu? Kalau memungkinkan banyak anaknya, Rasulullah senang dengan apa? Dengan keturunan yang banyak dari kalangan umatnya. Ya kan? Tazawwajul waludal wadud. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku bangga dan umat yang banyak kelak dari kiamat. Bayangkan. Cukup 2 gimana? Mati 1 bingung dia. Allah musta'an. Nah, kalau mungkin kan jangan cuma 2, 10 pun siap. Karena apa?
Karena rezeki dari tanggung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak anak, semakin banyak rezekinya. Karena setiap hari dia harus ngasih makan anak yang banyak tadi itu. Iya enggak? Banyak enggak rezekinya berarti? Banyak. Kalau anaknya dua, ya cuma dua itu aja. Tapi kalau anaknya 10, setiap hari harus cari makan, nyari maisha untuk anak yang 10 tadi. Banyak enggak rezekinya? Banyak. Bismillah. Ya, syahidnya di sini barakallahu fiik, ketakwaan adalah sumber ketenangan hati. Nah, barakallahu fiikum, jangan pernah lari daripada ketakwaan. Kita baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Indak ya Abu Ishaq, masmu Abi Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Naam, Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi, sahabat yang mulia, yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah menghafal pantunnya antum? 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 Juga. Labas. Antum sudah menghafal pantunnya? Sudah hafal? Yang keras, bismillah. Ini. Ayo. Labas. Ayo. Naam. Dah hafal antum? Dah hafal? Sudah hafal? Fadhal. Yang keras suaranya. Ayo, naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Mudah sekali dihafal, yang belum hafal dihafalkan itu. Kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Ayo, naam, barakallahu fiik. Antum hafal antum Amir? Belum, labas. Akh Muhammad Ridha hafal? Bismillah. Ayo, naam, barakallahu fiik. Aslinya kalau bisa bacanya lain kali keras itu ya. Baca kerasan biasa aja kan. Wal muksiruna fi riwayatil athar, keras, jelas. Orang dengar pun semangat. Paham ya? Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaudatun Nabi. Dikondisikan ya. Itu sering muncul. Mungkin dalam sebulan atau 2 bulan yang akan datang itu sudah berkali-kali sebutkan itu, pantun itu. Ya kan Abdurrahman? Naam, dikondisikan. Sering disebutkan, setiap kali ketemu nama Abu Hurairah muncul pantun tersebut. Paham ya? Nah, karena terkumpulkan padanya apa nama-nama para sahabat yang paling banyak apa riwayatnya. Nah, kita lihat sini. Simak baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laisa an hadha nas'aluk qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni Khalilillah. Qalu laisa an hadha nas'aluk qala fa an a'adil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Muttafaqun alaih. Ana artikan, dilihat terjemahannya baik-baik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Ya, siapakah manusia yang paling mulia? Qala atqahum, orang yang lebih bertakwa di antara mereka. Faqalu, kemudian seraya mereka berkata, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang masalah ini kami bertanya kepada engkau. Qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni Khalilillah. Maka Yusuf adalah nabi Allah, putra nabi Allah, putra nabi Allah, putra Khalilillah. Berarti siapa? Yusuf bin siapa berarti? Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Itu maksudnya. Paham ya? Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiullah Yakub, ibnu Nabiullah Ishaq, ibnu Khalilillah Ibrahim. Paham ya? Nah, kemudian mereka berkata lagi, kalau mereka berkata, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang masalah ini kami bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Qala fa an ma'adil arab tas'aluni, apakah tentang orang terbaiknya dari kalangan Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Ma'adin itu aslinya benda tambang aslinya. Paham ya? Barang-barang tambang. Barang tambang kan barang yang berharga biasanya, emas, perak. Tapi dimaknakan di sini, apakah kalian bertanya kepadaku tentang
Orang Arab yang paling mulia, yang paling bagus. Kan gitu. Coba mengartikannya. Paham ya? Akhirnya Rasulullah jawab, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Perhatikan baik-baik ini. Terbaiknya orang-orang Arab di zaman jahiliyah, mereka orang-orang terbaik ketika masuk Islam. Kalau mereka faqahu, yaitu memahami ilmu agama. Paham ya? Faqahu ini maksudnya kalau mereka memahami ilmu agama dan mengamalkannya. Bisa dipahami ya? Jadi orang terbaiknya orang Arab, nah barakallahu fiik, adalah orang-orang pilihan di ketika orang jahiliyah, di zaman jahiliyah. Kalau sudah masuk Islam, paham ya? Kalau sudah masuk Islam mereka juga masih kedudukannya masih mulia gitu loh. Paham belum? Nah, kalau mereka paham ilmu agama. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Ternyata nasab tidak bisa ditolak ukur. Paham ya? Kalau orang awal mulanya nasabnya, nah walaupun nasabnya setinggi apapun, tapi kalau agamanya bukan Islam, itu nggak bisa dikatakan mulia. Paham ya? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ini. Pilihan mereka, orang yang terpilih, orang yang terbaik di zaman jahiliyah, mereka adalah orang terbaik ketika di zaman Islam kalau mereka paham ilmu agama. Makanya memahami ilmu agama termasuk sumber apa? Kebaikan. Dalilnya mana dalilnya? Sudah berkali-kali ana jelaskan dan antum sudah menghafalnya. Sebutkan Abdurrahman. Tanda kebaikan seorang adalah orang yang pahamkan dalam ilmu agama. Udah kan? Ayo. Ayo bismillah. Belum? Belum. La bas. Anda ke ihsan. Hadisnya apa? Baru sebutkan hadisnya, baru siapa yang riwayatkan. Ayo. Muawiyah bin Abu Sufyan. Ayo bismillah. Hadisnya. Naam itu hadisnya. Rawahu Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih itu aja. Ingat hadisnya ya, hadisnya muttafaqun alaih. Hadis siapa tadi? Muawiyah bin Abu Sufyan. Ditancapkan di benak antum, sering muncul ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini. Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Taala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Bayangkan. Semakin orang paham ilmu agama, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, semakin Allah Taala kehendaki padanya kebaikan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih ketika mengomentari atau memberikan tambahan faedah terhadap hadis ini dalam Majmu' Fatawa, kata beliau, "Wa lazimu dzalik anna man lam yufaqqihullahu fid din lam yurid bihi khaira, fayakunu at-tafaqquh fid din fardhan wal fiqhu fid din bi ma'rifati ahkam syar'iyyah min adillatiha sam'iyyah. Wa man la ya'rifu dzalik barakallahu fiik, na'am, falaysa bi faqih kama qala Allah Ta'ala." Paham ya? Seperti itu. Artinya apa artinya? Artinya kata beliau walazimu dzalik, berarti keharusannya man lam yufaqqihullahu fid din, orang yang tidak dipahamkan Allah Taala dalam ilmu agama, lam yurid bihi khairan. Tidak diinginkan padanya apa? Naam, tidak diinginkan padanya kebaikan. Bayangkan itu. Kalau enggak paham agama, itu dianggap dia enggak baik. Karena bagaimana dia mau bergerak? Bisnis butuh ilmu, ya enggak? Nah, mau jual beli online butuh ilmu. Offline pun butuh ilmu. Lah kalau enggak paham ilmu agama, bagaimana dia mau bergerak? Nah, barakallahu fikum, dia bilang untung, ternyata riba. Ini denda bukan riba. Jika didenda, Allah musta'an. Kalau enggak punya ilmu seperti itu kan? Nah, kemudian apa kata beliau? Fayakunu at-tafaqquh fid din fardhan. Maka menjadilah memahami ilmu agama adalah wajib. Wal fiqhu fid din, dan memahami ilmu agama dengan cara apa? Bi ma'rifati al-ahkam syar'iyyah min adillatiha as-sam'iyyah, dengan mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa man la ya'rifu dzalik lam yakun mutafaqqiha. Barang siapa yang tidak mengetahui hal tersebut, enggak paham masalah itu, maka dia tidak dikatakan faqih, tidak dikatakan mutafaqqiha, tidak dikatakan orang yang paham ilmu agama. Jadi orang kalau paham ilmu agama itu berarti apa? Tanda kebaikan. Makanya jangan pernah malas-malasan dalam cari ilmu. Semangat barakallahu fiik. Mumpung apa? Mumpung antum dan kita semuanya masih ada apa? Masih ada nafas yang kita hembuskan. Lalu ya, nafas yang kita apa? Hembuskan. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, dinukilkan oleh Al-Imam
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin, kalau tidak salah di kitab tersebut ya, mengenai keutamaan ilmu syar'i. Lebih utama daripada makanan dan minuman. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya lebih utama dalam artian orang itu membutuhkan ilmu lebih daripada sekedar makanan minuman. Kenapa demikian? Karena sehari mungkin orang makan sekali 2 kali cukup. Tapi ilmu dibutuhkan setiap saat yang dia apa? Bergerak. Setiap nafas yang dihembuskan butuh ilmu. Wudu butuh ilmu. Salat butuh ilmu. Paham ya? Zakat butuh ilmu. Bermuamalah butuh ilmu. Ya kan? Seperti itu. Perdagangan butuh ilmu. Ayo, siapa yang hafal kalamnya ini? Agak panjang dikit tapi bagus kalamnya ini. Antum hafal Abdurrahman? Abdullah? Ayo. 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 Naam, ahsanta barakallahu fiik. An-nasu ilal ilm, an-nasu ahwaju minhum ila at-ta'am asy-syarab. An-nasu, na barakallahu fiik, ilal ilmi ahwaju minhum min at-ta'am asy-syarab. Manusia itu butuhnya terhadap ilmu lebih dia butuhkan daripada sekedar minuman dan makanan. Kenapa demikian? Li'anna rajula yahtaju ila at-ta'am asy-syarab fil yaumi marrah aw marratain. Karena seseorang itu dalam sehari butuh terhadap makanan mungkin sekali 2 kali. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih. Sedangkan butuhnya dia terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan. Itu. Masya Allah, keutamaan ilmu ya. Nah, karena ilmu ini apa istilahnya? Warisannya siapa ilmu itu? Abu Ishaq. Warisannya siapa ilmu itu? Warisan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan habis sampai hari kiamat. Anu cari terus dapat insyaallah bismillah. Tapi kalau harta, emas, perak, uang akan habis. Tapi warisan ilmu ini masya Allah, antum cari sampai hari kiamat, sampai antum meninggal dunia masih ada bismillah. Makanya semangat mumpung masih ada warisan yang dibagi-bagikan. Paham ya? Kalau udah enggak ada warisan bagi-bagikan mau nyari di mana coba? Paham ya? Nah, di antaranya pembagian warisan yang sangat mulia dan didatangi oleh para malaikat, paham ya? Kemudian juga meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang mencari adalah di majelis ilmu. Paham ya? Di majelis ilmu, antum mencari ilmu, malaikat meletakkan apa? Sayap-sayapnya. Sekaligus antum barakallahu fiik disebut-sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seperti itu. Karena apa? Karena yang antum cari itu sesuatu yang mulia, yaitu ilmu. Warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Ini hadis yang kita baca, insyaallah nanti atau besok setorkan. Ini karena agak panjang satu hadisnya, dikondisikan, diulang-ulang, ini mudah lafadznya. Ya, lafadznya mudah insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.